Halo semua, kembali bersama saya Chang Lao She, ada di acara Kelimpan Alkitabiah. Nah, saya harusnya lanjutin saya punya siaran yang berjudul Hikmat dari Amsal. Tapi kadang-kadang saya suka salah, saya kasih pengajaran yang lain. Nanti kalau misalnya udah selesai, nanti balik lagi ke Hikmat dari Amsal. Karena Hikmat dari Amsal itu penting sekali lah. Nah, hari ini yang kita mau bahas ini namanya itu adalah jenis-jenis investasi. Jadi ini rada teknis nih. Ini rada teknis. Buat orang-orang kalau mau belajar mengenai keuangan, ini bidang saya, kan saya orang keuangan nih, ini bidang saya. Saya punya ilmu lah di sini sedikit. Terus kalau misalnya nanti di acara ada yang mau tanya-tanya, boleh WhatsApp ke 0855 885 1006. Atau kalau ada yang nonton di YouTube, di Heartline Network, bisa langsung kasih komen live. Oke. Investasi itu apa sih? Investasi itu suatu metode buat menjaga atau meningkatkan kekayaan yang kita miliki saat ini. Jadi kalau misalnya nonton video saya yang di belakang, judulnya meningkatkan kekayaan, itu saya cerita tentang Salomo, apa yang dia kerjain sampai dia bisa akhirnya kaya. Nah, umumnya orang itu nggak mendadak jadi kaya. Ini mau cepat kaya itu sebetulnya adalah suatu jebakan. Mau cepat kaya itu sebenarnya adalah suatu jebakan dan kita tidak boleh terjebak di dalamnya. Tuhan itu menyukai proses. Tuhan itu suka sama yang namanya pelan-pelan. Maksudnya begini, saudara tahu pohon lah ya. Kalau pohon itu, kalau misalnya dia dari biji, pohonnya itu bakal berbuah lebih lama. Kalau dari hasil cangkokan akan berbuah lebih cepat. Tapi yang dari cangkokan itu umurnya pendek. Yang dari biji itu umurnya panjang. Jadi Tuhan senang sesuatu yang kokoh, yang steady, yang kuat, yang tahan lama. Tuhan gak suka sesuatu yang cuman sementara doang. Nah, jadi orang itu perlu punya karakter kayak begitu, kayak pohon yang tumbuhnya dari biji itu. Jadi dia bangun bisnis pelan-pelan, atau dia kerja pelan-pelan. Dia tanamkan kaki ke dalam tanah sampai kuat, lalu dia tumbuh ke atas, terus dia berbuah, baru akhirnya dia berbunga dulu, baru akhirnya berbuah. Nah, ini metode yang sesuai dengan Alkitab. Cepat kaya itu sama sekali bukan dari Tuhan. Nah, oke. Nah, investasi ini adalah sesuatu yang kita bisa pakai untuk membuat hasil pekerjaan kita menjadi lebih lagi. Buat apa? Supaya nanti kita bisa punya uang. Buat apa kita punya uang? Untuk pekerjaan Allah. Jadi sekali lagi saya mau tekankan terus-menerus berkali-kali, kita ini semuanya sebetulnya cuma adalah pengelola keuangannya Allah. Jadi harus tanamkan benar-benar dalam pikiran kita nih. Kita ini sebetulnya cuma pengelola keuangannya Allah. Yang punya duitnya itu adalah Tuhan. Kita ini hanya orang yang bekerja. Dan kita punya tanggung jawab. Sebagai orang yang kerja buat Tuhan, kita punya tanggung jawab. Buat apa? Buat meningkatkan kekayaan yang Tuhan kasih. Buat apa? Buat nantinya dipakai ke dalam kerajaan Allah. Jadi, ingat nih, kalau orang itu, kalau misalnya dia pikir, oh saya mau cepet kaya buat jadi serakah, supaya saya bisa beli ini, itu, segala macam, bla 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 bla. Ini berarti dia tidak mengerti prinsip utama bahwa segala sesuatu punyanya Tuhan. Ini bisa jadi masalah nanti masa depannya. Nah, apakah investasi ini benar atau salah sih di mata Tuhan? Kita lihat ayat. Di Matius 25 itu ada cerita nih, ada satu orang tuan, dia kasih satu hamba 5 talenta, 1 2 talenta, satu lagi 1 talenta. Lalu di ayat 20, di ayat 24, yang terima 1 talenta bilang gini nih. Hamba yang telah menerima 1 talenta dia ngomong gini, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia kejam yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur
dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku kau berikan kepada orang yang menjalankan uang. Nah, garis bawahi kata menjalankan uang. Supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Nah, garis bawahi lagi kata bunganya. Jadi, orang yang dikasih 5 talenta itu dia usahakan, dia pakai buat bisnis. Orang yang 2 talenta juga dia pakai buat bisnis. Lalu Tuhan bilang sama yang satu itu, dia bilang begini, kalau kamu nggak bisa usahain nggak apa-apa, tapi investasikanlah supaya nanti ada lebihnya buat Tuhan terima. Nah, ini adalah dasar dari firman, jadi yang mengatur bahwa kita ini sebetulnya boleh berinvestasi. Boleh berinvestasi. Satu lagi kita lihat di Pengkhotbah 11 ayat 12. Mulai dari ayat 1 lah. Lemparkanlah rotimu ke air, maka engkau akan mendapatnya kembali lama setelah itu. Berikanlah kebahagiaan kepada 7, bahkan kepada 8 orang, karena engkau tidak tahu malapetaka apa yang akan terjadi di atas bumi. Nah, jadi kita lihat ya di Matius dan di Pengkhotbah, 2 ayat ini sudah lagi bicara soal investasi. Bicara soal meningkatkan kekayaan, bicara soal persiapan di masa sulit. Ini semua kita perlu lakukan. Orang nggak mengerti, ini bisa jadi masalah. Seharusnya orang itu menyisihkan paling nggak sekitar 30% dari pendapatannya buat investasi. Kenapa? Karena nilai uang berkurang terus. Jadi kita masih punya persiapan. Nah, orang itu biasanya mereka nggak sadar, begitu mereka income-nya naik, yang pertama kali mereka pikirkan adalah gaya hidup mereka mesti naik. Sekarang dia naik motor, income-nya naik jadi 10 juta, dia mau mulai cicil mobil. Naik lagi jadi 15 juta, dia pikir, oh mobilnya mau ganti yang lebih bagus. Naik lagi jadi 20 juta, dia pikir lagi, oh income saya udah naik, saya mesti beginilah, begitulah, bla bla segala macam. Akhirnya, waktu dia income 10 juta, waktu dia income 20 juta, tidak menabung atau tabungnya itu jumlahnya nggak signifikan. Zaman dulu, orang suka bilang begini nih, kita nih mesti nabung, mesti nabung, mesti nabung, mesti nabung. Saya setuju nabung itu bagus, tetapi kalau tidak diinvestasikan, nanti nilainya jadi turun. Kalau nilainya turun, kalah sama inflasi, percuma. Tapi tabungan ada fungsinya. Buat apa tabungan fungsinya? Buat dana darurat. Nah, kalau misalnya ada yang ingat pelajaran saya dulu-dulu, saya udah ajarin nih. Kapan sih orang itu waktunya berinvestasi? Setelah pertama, dia punya asuransi. Kedua, dia sudah punya dana darurat. Baru ketiga, dia mulai investasi. Jangan dibalik, jangan investasi duluan. Kenapa? Kalau sesuatu terjadi, dia sakitkah? Itu semua investasi itu dijadiin duit, nggak bisa tolong dia. Atau kalau misalnya dia kehilangan pekerjaan, mau nggak mau semua investasi dia harus lego, karena dia nggak punya dana darurat. Kalau dia sakit, dia nggak punya asuransi. Kalau dia kehilangan pekerjaan, dia nggak punya dana darurat. Akhirnya semuanya hilang. Dia cicil rumah, dia mesti jual murah. Dia sudah beli mobil, dia harus jual murah karena nggak ada pilihan lain. Jadi investasi itu cuma boleh dilakukan setelah orang itu sudah punya asuransi dan sudah punya dana darurat. Oke, nah sekarang kita masuk ke jenis-jenis investasi. Investasi itu pada dasarnya itu ada 2 macam. Satu yang bentuknya itu fisik, satu lagi yang bentuknya non-fisik. Nah, kita mulai dari yang fisik dulu. Fisik itu nomor 1 yang orang paling gemari itu adalah emas. Emas itu orang paling suka lah, orang zaman dulu biasanya mereka simpen duit tuh pakai beli emas. Emas bagus gak? Bagus. Returnya bagaimana? Nah, emas itu biasanya umumnya mereka itu dipakai cuma untuk menjaga nilai uang. Keuntungannya nih ya,
nilai uang kita nggak berubah. Jadi misalnya kita beli kambing harga 10 gram emas 10 tahun yang lalu, sekarang pun kalau mau beli kambing tetap sama harganya 10 gram emas. Tapi kalau secara rupiah jadi besar sudah. Kerugiannya apa? Pertama, nggak ada pertambahan nilai. Jarang. Kecuali kayak sekarang ini nih. Tiba-tiba emas melonjak banyak. Nah ini di dalam sejarah tidak sering terjadi. Pernah terjadi tapi tidak sering. Sekali-kali aja. Kalau misalnya ini terjadi, misalnya kita beli emas misalnya tahun lalu harganya masih 600-an ribu. Sekarang sudah sekitar 1 juta. Jadi orangnya udah untung sekitar 60% lah. Sekitar 60%. Sudah untung 60%. Tapi ini nggak umum. Ini kejadian biasanya sekali-sekali aja. Kalau misalnya karena sekarang orang lagi takut, banyak masalah segala macam, emas itu dipakai untuk mendiversifikasikan untuk portofolio. Artinya untuk mereka takut nanti tiba-tiba semua mata uang nilainya turun, jadi mereka pegang emas biar aman. Ini yang biasanya orang pakai nih. Kerugiannya apa? Pertama, nggak ada pertambahan nilai. Kedua, ini nggak bisa ngasilin duit. Jadi kita beli emas, tapi duitnya ya udah nggak bisa diapa-apain lagi nih emasnya. Ketiga, buat simpennya ada resiko. Kalau kita mau simpen di dalam rumah, kita takut hilang. Kalau kita simpen di SDB, kita mesti nyewa. Jadi ini ada masalah. Bagus nggak? Ya bagus aja, bukan nggak bagus. Cuma ya tetap semua investasi ada kekurangan, ada kelebihan. Yang kedua, yang masih yang fisik nih. Yang kedua itu properti. Nah ini umumnya orang paling suka lah. Orang paling suka nih. Nomor 1 orang paling suka emas. Kedua orang paling suka properti. Wah, kalau ngomong properti mah semangat semua. Bagus nggak? Bagus. Keuntungannya apa? Pertama, nilainya bisa tambah di masa depan. Nah, terus waktu kita udah beli, barangnya udah ada, kita masih bisa sewain atau kita jadiin rumah kos. Jadi bisa ngasilin duit lagi nih. 2 kali untung. Jeleknya apa? Pertama, modalnya gede. Kita mau beli rumah gitu misalnya harganya 500 juta, terus kita bayar DP, DP-nya gede, terus kita bayar biaya buat KPR, habis itu macam-macam lah, bayar pajak dan sebagainya, terus setiap bulan masih harus cicil. Kalau misalnya properti harga 5M, kita mungkin ujung-ujungnya bisa bayarnya sampai 6M, karena begitu banyak biaya itu. Tapi ada kemungkinan di masa depan di harganya naik. Dan selagi kita punya pun kita bisa sewain. Jadi ya gitulah. Nah, jeleknya lagi apa? Properti ini masalahnya begini. Kalau misalnya yang beli itu pemiliknya itu meninggal, mau diwariskan, itu akan kena pajak sekitar 5% buat balik nama. 5% itu kalau ada surat wasiat. Kalau nggak ada surat wasiat, kena 10% buat balik nama. Seolah-olah jual beli biasa. Artinya kalau misalnya rumahnya 5M, orang itu mesti siapin 250 juta sampai 500 juta hanya untuk balik nama. Ini asumsi bahwa harga propertinya tetap sama. Kalau misalnya harga propertinya naik jadi 20M, berarti dia harus keluarkan uang 2 kali lipat di masa depan hanya untuk balik nama. Nah ini perlu dipikirkan. Nah orang kalau punya properti, dia punya banyak, dia punya properti senilai 30M total misalnya. Buat pajak aja minimal dia harus siapkan 1,5M. Ini belum termasuk biaya notarisnya. Jadi total misalnya bisa 2M lebih. Nah ini harus dipikirkan. Anggaplah, siapkanlah pokoknya uang sekitar 10M lah. 10% lah. 10% dengan asumsi orang ini sudah punya surat wasiat. Yang ketiga, investasi barang-barang mewah. Barang-barang mewah itu kayak apa sih? Barang-barang mewah itu kayak jam tangan lah, tas limited edition lah, gitu-gitulah. Ini mainannya orang kaya lah biasanya, atau lukisan lah. Keuntungannya apa? Biasanya barang-barang kayak gini makin lama makin mahal. Jam tangan misalnya udah nggak ada produksi lagi, nanti bisa dilelang, harganya bisa tinggi, atau lukisan atau tas Hermes bisa mahal. Kerugiannya apa? Pertama, pas belinya udah mahal.
Kedua, barang-barang kayak gini mesti ada perawatan. Terus ketiga, kita mesti tahu nih, mesti punya pengetahuan, ini mesti kayak, kita harus ngerti lah, barang-barang apa yang kira-kira di masa depan akan harganya naik. Jadi nggak bisa sembarangan barang. Nah yang keempat, pembelinya itu segmennya tertentu, jadi bisa aja nggak terlalu bagus. Nggak kayak emas, nggak kayak properti kan orang banyak sekali yang beli gitu. Kalau ini cuma orang-orang tertentu yang mau beli, jadi itu kelemahannya lah. Tapi kalau misalnya kita benar-benar bagus, benar-benar jago, kayak pedagang-pedagang jam tangan gitu ya, mereka beli yang bekas, mereka bagusin, terus mereka jual lagi, nah itu bisa untungnya banyak tuh. Nah keempat itu falas. Falas ini kayak kita beli dolar lah. Waktu sebelum kerusuhan Mei tahun 98 itu, tahun 97 harga dolar dari 2000 mulai merangkak sampai 4000. Terus naik. Di puncaknya tahun 98 ketika kerusuhan itu 15.000. Jadi bayangkan kalau misalnya orang beli waktu harga 2000, terus dia jual setahun kemudian di tahun 98 harga 15.000, dia untung banyak tuh. Nah, kerugiannya apa? Sama kayak emas lah ini. Pertama, waktu kita beli nggak ada pertambahan. Waktu kita beli itu nggak ada pertambahan nilai nih. Jadi kita pegang dengan tangan kita nggak bisa diapa-apain, nggak ada keuntungan. Terus kita jadi cuma nungguin aja kalau harganya naik. Abis itu, ini juga barangnya sama, kita mesti jaganya hati-hati, nggak bisa main sebarang taruh, karena kalau dia hilang nih kan duit nih, gitu. Jadi kalau kita sewa SDB ya bakal biaya lagi. Dan SDB itu pun sebetulnya ada syaratnya, orang nggak bisa main sewa SDB aja, dia mesti deposito dulu berapa ratus juta baru bisa sewa kotak SDB. Terus, nah, sekarang jenis investasi yang tidak punya fisik. Tidak punya fisik itu maksudnya dia bisa bentuknya kertas, dia bisa bentuknya digital. Jadi ada banyak macam. Kita mulai dari yang pertama itu, kita mulai dari duit lah. Duit itu bukan fisik. Duit itu umumnya tuh biasanya ada di bank, jadi dia bukan fisik. Uang tunai itu biasanya orang taruh di deposito. Deposito bagus nggak? Ya oke lah. Deposito saat ini di bank bunganya 1 tahun sekitar 4%. 4% sebulan berarti sekitar 0,33%. 0,33% kurangin pajak 20% jadi 0,26%. Artinya misalnya kita taruh 1M, asumsi aja lah kita taruh 1M. Setiap bulan kita dapat 2,6 juta bunganya. Lumayan nggak? Lumayan. Tapi dibandingkan sama apa? Bandingkanlah dengan tingkat inflasi. Kalau misalnya kita investasi, tapi investasi kita itu di bawah nilai inflasi, rada percuma. Lebih baik kita investasi sesuatu yang nilainya lebih tinggi dari inflasi. Kalau misalnya inflasi anggaplah 5%, cobalah kita investasi sesuatu yang nilainya 6% misalnya. Contoh aja, contoh. Saya nggak tahu tingkat inflasi saat ini. Mungkin bisa dicek lah, saya nggak tahu. Biasanya setiap bulan itu pemerintah bakal keluarin tingkat inflasi, laporan inflasi setiap bulan. Dibandingkan sama tahun kemarin bulan yang sama. Namanya year to date. Nah, jadi kalau kita udah tahu, kita punya uang nih, kita taruh di deposito, jangan pakai buat investasi. Umumnya sih ini nggak terlalu menguntungkan lah. Orang itu biasa kalau deposito itu, ini cuma buat mulai aja nih. Jadi orang begitu pertama kali punya uang, belum mengerti soal investasi banyak, satu hal yang paling gampang dilakukan adalah dia deposito duit. Ini paling gampang. Nanti kalau misalnya dia udah semakin familiar sama dunia investasi, dia bakal belajar yang lain. Kita break dulu. Kalau ada yang mau tanya, boleh kontak ke 0855 885 1006 atau di YouTube di Hardliner. Oke, sebelum saya lanjut, ada satu pertanyaan masuk dari Bapak Widitan.
Pertanyaannya begini. Kalau investasi apartemen bagaimana? Gaji 10 juta, sebulan bayar 4 jutaan. Apakah ini sehat? Oke. Apa itu sehat? Pertama-tama kita harus mengerti bahwa yang namanya investasi itu adalah sesuatu yang ada di atas. Kalau kita ngomong piramida, investasi itu adanya di atas. Investasi sudah boleh terjadi kalau kita punya yang lain-lain terpenuhi. Apa itu yang lain-lain? Pertama, biaya hidup kita. Ini yang paling utama nih. Biaya hidup kita apakah sudah aman apa belum? Anggaplah misalnya dalam contoh ini, misalnya biaya hidup kita anggaplah 1 bulan 2 juta. Anggap saja. Kedua, apakah kita sudah memiliki asuransi apa belum? Ketiga, apakah kita sudah memiliki dana darurat apa belum? Apa itu dana darurat? Jadi, asuransi itu adalah suatu metode untuk menghilangkan resiko jika si orang itu sakit. Kita tahu lah, sekarang rumah sakit nggak murah. Kita tahu. Apalagi kalau sakitnya gawat gitu. Kalau yang sederhana aja kayak misalnya kita ngomong kayak demam berdarah aja, 1 kali masuk rumah sakit sudah 30 juta. Apalagi kalau misalnya sakitnya kayak jantung lah, kanker lah, apalah, itu bisa ratusan juta. Nah, apakah orang ini sudah punya asuransi apa belum? Kalau dia sudah punya, oke, cek. Jadi biaya hidup sudah cek, centang. Asuransi sudah punya, cek. Ketiga itu dana darurat. Apa itu dana darurat? Dana darurat itu kalau misalnya orang ini terjadi sesuatu, dia nggak bisa kerja, apakah dia masih bisa hidup? Nah, kita perlu punya dana darurat paling nggak 1 tahun punya penghasilan. Setelah kita punya ini, cek, baru kita boleh investasi jangka panjang seperti beli apartemen atau beli properti atau apapun. Kenapa? Begini, kalau misalnya kita nggak punya dana darurat, misalnya sesuatu terjadi, misalnya orang ini kehilangan pekerjaan, bagaimana dia akan membayar cicilan rumahnya atau apartemennya? Dia nggak punya pilihan lain kecuali ini harus dijual dengan murah. Dengan asumsi dia berhasil jual sehingga tidak ditarik begitu saja oleh bank. Ini asumsi. Atau kalau misalnya dia sakit. Kalau dia sakit, dia mesti keluar duit, dia nggak punya duit, mau nggak mau apartemennya dia mesti jual murah. Nggak ada pilihan lain dong, betul nggak? Misalnya orang ini punya apartemen, nilainya 200 juta. Dia berobat butuhnya 150 juta. Terus dia mau jual harga pasaran 250 juta, nggak ada yang mau beli. Ada yang mau tahu 150 juta, dia pasti ambil. Kenapa? Karena nggak ada pilihan lain. Nah, kesehatan kita itu diukurnya dari sana. Apakah kita sudah punya biaya hidup? Apakah kita sudah punya asuransi? Apakah kita sudah punya dana darurat? Setelah semua ini terpenuhi dan masih ada ruang untuk lebih, nah itulah ruang untuk lebih itu yang harus kita pakai untuk investasi. Jangan menggunakan dana darurat Anda untuk investasi. Jangan menggunakan dana Anda untuk asuransi itu untuk investasi. Jangan. Kenapa? Karena resikonya besar. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Kayak di pengkhotbah tadi bilang, bagikanlah kepada 7 atau 8 orang karena kita tidak tahu malapetaka apa yang akan terjadi di bumi. Nah, waktu Ishak mengalami kelaparan, dia ada di tanah yang lapar itu, dia sudah punya asuransi. Apa asuransi dia? Dia sudah menyiapkan benih. Jadi dia punya benih. Benih itulah yang dia tabur ke tanah dan akhirnya menghasilkan hasil yang begitu besar. Kalau dia nggak punya benih itu, dia nggak bisa. Kalau misalnya benih itu sudah habis, dia makan semua, nggak ada lagi yang bisa ditabur. Nah, kita ini kalau misalnya kita hidup tanpa persiapan keuangan, kita ini kayak gambling. Berharap semua baik-baik aja, berharap semua baik-baik aja. Tapi kita nggak bisa selalu berharap segala sesuatunya baik-baik aja. Karena ya kita lihat aja keadaan dunia. Tiba-tiba terjadi COVID. Banyak orang kehilangan pekerjaan. Banyak orang gajinya dipotong.
Saya baca waktu itu di satu berita, dia bilang begini, ada satu orang yang gajinya 20 juta, dia minta bansos kepada pemerintah. Kita pikir, oh aneh lah, dari mana nih? Kok bisa sih orang punya gaji 20 juta minta bansos? Lalu dia jelaskan, setiap bulan dia mesti bayar 10 juta untuk bayar cicil mobil dan cicil rumah. Nah, pas lagi COVID itu gajinya dipotong 50%. Jadi dari 20 juta jadi 10 juta. Nah, 10 juta itu dia cuma bisa pakai buat bayar cicilan. Dia mau hidup dari mana? Sangat masuk akal. Kenapa ini bisa terjadi? Karena dia nggak punya dana darurat, nggak ada persiapan. Gitu. Nah, banyak orang ini hidup tanpa persiapan, apalagi persiapan keuangan. Ini sangat berbahaya. Jadi, siapkanlah persiapan Anda. Siapkanlah persiapan Anda, kalau sudah beres, baru investasi. Oke, saya harap nih menjawab pertanyaan Pak Widi. Oke, kita lanjut lagi ya. Tadi kan sampai di uang tunai, deposito. Yang kedua itu falas. Nah, falas ini sekarang udah bisa online. Falas sudah bisa online. Ketiga itu adalah obligasi. Obligasi itu apa? Obligasi itu adalah kita beli surat utang. Jadi misalnya kayak sekarang nih ada yang namanya ORI 18, ORI 17 apa 18 saya lupa. Pemerintah menerbitkan surat utang. Kita bisa beli itu dijual di bank tuh. Mulai dari 1 juta sampai 3M. Dia kasih retur, disebutnya kupon itu satu tahun 5,7%. Kena pajak, pajaknya 15%. Jadi deposito 20%, ini pajaknya 15%. Bagus nggak? Ya, tergantung orang lah ya. Kalau misalnya suka yang ini tapi udah pasti. Ini udah pasti akan dibayar beserta bunganya. Bunganya keluarnya setiap 3 bulan sekali. Keuntungannya adalah ini pasti. Kerugiannya apa? Kerugian obligasi adalah bunganya nggak terlalu gede. Kalau misalnya orang yang senengnya moderat, ini cocok. Nah, yang ketiga itu investasinya namanya saham. Saham itu apa? Saham itu kita beli sebagian kepemilikan perusahaan. Misalnya kita ngomong Bank BCA. Bank BCA itu kita belilah sahamnya misalnya 100 lembar gitu. 100 lembar. Satu lembarnya sekarang kurang lebih sekitar 30.000. 30.000 kita beli 100 lembar berarti kita punya nilai 3 juta. Nah, kita punya sebagian dari sahamnya Bank BCA. Untungnya apa? Untungnya ini modalnya bisa sesuai sama kantong kita. Kita punya berapapun, kita bisa beli cicil. Misalnya kita mau punya perusahaan apa ya? Perusahaan Astra lah, atau BCA. Kita beli aja. Beli 100 lembar. Besok punya uang beli lagi 100 lembar. Punya uang beli lagi 100 lembar. Terus kita nabung, namanya nabung saham. Ini namanya nabung saham. Terus perusahaan-perusahaan tertentu, mereka suka membagikan keuntungan mereka setiap tahun. Namanya dividen. Jadi dari kita punya sahamnya ini kita bisa dapat duit juga, tapi duitnya nggak gede-gede, jangan harap terlalu gede. Paling besar biasanya kurang lebih sekitar 5%, paling besar. Tapi ketika nanti harga sahamnya naik, kita bisa jual. Nah, kita dapat duit juga dari sana tuh. Bank BCA, salah satu perusahaan yang kinerjanya paling bagus itu, tahun 2000 itu dia jual sahamnya itu untuk umum, tahun 2000. Harganya 1.000. Waktu itu 1 lembar 1.000. Terus udah gitu sekarang harganya sekitar 30.000. Paling tinggi waktu itu harganya 34.000. Nah, di tengah jalan itu dia ada yang namanya split stock. Artinya sahamnya itu turun harga. Jadi kita punya tadinya 1.000 jadi 500. Jadi orangnya tadi punya 1 lembar jadi 2 lembar. Itu namanya split stock. Dia beberapa kali split stock. Dari 1.000 itu sampai 34.000 itu sebetulnya sudah kira-kira 180 kali lipat. Artinya waktu itu misalnya tahun 2000 nih kita beli 10 juta. Sekarang kita sudah punya uang 1,8 M. Luar biasa ya.
Waktu itu tahun 2000 kalau kita beli 10 juta, sekarang nilainya 1,8 M. Luar biasa. Kerugiannya saham apa sih? Pertama, volatilitasnya tinggi. Apa itu volatilitasnya? Itu harganya naik turunnya cepat banget tuh. Jadi kita nggak bisa prediksi harga nih. Bisa naik, bisa turun, bisa naik, bisa turun, bisa naik, bisa turun. Makanya kalau misalnya orang investasi saham itu nggak bisa jangka pendek, mesti jangka panjang. Mesti 10 tahun lah, 20 tahun. Nah makanya kita harus jeli-jeli pilih lah. Nih kira-kira perusahaan apa sih yang bagus, yang bisa bertahan sampai lama gitu. Nah ini butuh skill. Terus jeleknya lagi apa? Kalau perusahaannya bangkrut, kemungkinan besar duit kita hilang. Jadi, nah ini kerugiannya nih. Jadi ya layak dipikirkan lah. Nah, terus udah gitu ada lagi. Nah, ini 4 hal ini nih, uang tunai, falas, obligasi, sama saham. Ini ada orang yang kalau misalnya kita nggak ngerti nih main beginian, kita bisa beli yang namanya reksadana. Reksadana itu dijual sama perusahaan-perusahaan keuangan. Jadi mereka itu kumpulin duit dari masyarakat, terus mereka puterin. Macam-macamnya ada 4 nih. Pertama, pasar uang. Pasar uang itu apa? Pasar uang itu adalah 80% itu adanya di falas, adanya di orang tuh pinjemin duit yang dapatnya cepat. Kayak, jadi bank itu gini nih. Bank itu kalau misalnya tiba-tiba ada orang mau narik duit banyak, dia nggak punya cash, dia itu pinjem lagi dari bank lain. Nah, dia pinjem bank lain itu, dia bayar bunga. Nah, itu namanya pasar uang tuh. Jadi jual beli uang itu namanya pasar uang. Itu reksadana yang satu macam nih. 80% duitnya itu diputarnya di pasar uang. Ini namanya reksadana pasar uang. Yang kedua namanya reksadana pendapatan tetap. Apa itu pendapatan tetap? 80% duitnya itu diputarnya itu di obligasi. Pendapatan tetap artinya dia nggak berubah. Dia bisa di obligasi, bisa di deposito, bisa di yang gitu-gitulah. Pokoknya intinya tetap. Nah ini relatif aman. Kayak pasar uang juga relatif aman. Volatilitasnya nggak tinggi. Ketiga itu namanya dana campuran. Dana campuran itu jadi dia ada di pasar uang, ada di pendapatan tetap, ada di saham. 3 instrumen ini nih. Jadi dia puter-puter. Ini cocok buat orang-orang yang sedikit berani dan juga nggak terlalu berani. Jadi ini biasanya returnnya itu di atas pendapatan tetap tetapi di bawah saham. Ini kalau jangka panjang ya. Jadi kalau kita nggak ngerti nih ya, kan kita punya duit nih, kita nggak ngerti. Oke, sebulan saya bisa ada dana lebih lah 1 juta gitu. Nah, apa yang orang lakukan biasanya mereka beli aja reksadana. Terakhir reksadana saham. Reksadana saham ini 80% tuh dia pakai buat puterin di saham. Dan 20% itu tempat lain. Ini lebih agresif, tapi volatilitasnya tinggi, jadi bisa lebih beresiko lah. Bisa nggak orang untung dari sini? Ya bisa aja. Banyak sekali reksadana dijual. Banyak sekali. Kalau mau dapat informasi lebih banyak, bisa cari. Gampang sekali. Di bank aja banyak. Oke, sampai sini dulu kita mau break. Kalau ada punya pertanyaan, silakan WhatsApp ke 0855 885 1006 atau komen di hotline YouTube. Oke, break dulu. 0811 8333 06 Heartline dan Adam Koo, transforming lives every day. Oke, nah kita lanjut lagi ya. Ada satu lagi jenis investasi namanya P2P. Apa itu P2P? P2P itu P2P, itu peer to peer. Apa itu peer? Orang. Jadi dulu itu kita ini cuman boleh taruh duit di bank yang boleh kasih pinjam duit atau koperasi. Jadi lembaga keuangan tuh kalau dulu yang boleh kasih pinjam duit itu cuman
cuman lembaga keuangan nih, bank atau koperasi. Sekarang orang bisa lewat perantaraan perusahaan kasih pinjam ke orang lain. Namanya peer to peer. Ini kalau misalnya kita ngerti teknologi ini, kita bisa download aplikasinya. Jadi banyak perusahaan itu mereka memfasilitasi. Jadi kita bisa pinjemin ke orang duit buat apa aja lah, terserah mereka lah. Mau bisnis kah, mau apakah. Terus bunganya ini rada tinggi. Sebulan tuh bisa 5%, bisa 10%, mungkin bisa lebih. Tergantung lembaga keuangannya. Nah, ini bagus apa enggak? Begini, kalau misalnya kita mau pinjemin duit, kita mesti ngerti yang namanya prinsip enggak ada riba. Apa itu riba? Riba itu maksudnya kalau duitnya itu dipakai buat kebutuhan konsumtif. Kalau misalnya orang itu mau pakai duit buat kebutuhan konsumtif, nggak boleh dibungain. Kok bisa begitu? Begini, kalau orang pakai buat kebutuhan konsumtif, berarti kita lagi celakain orang ini. Tetapi kalau misalnya dia pakai buat bisnis, kita boleh bungain. Kenapa? Karena kalau orang itu bisnisnya maju, kita pun ikut maju. Jadi ini win-win solution. Tapi kalau misalnya dia pakai buat kebutuhan sehari-hari lah, buat membiayai dia punya gaya hidup lah, atau dia pengen beli laptop baru lah, atau apalah segala macem, ini saya tidak sarankan untuk dilakukan. Menurut Amsal, jangan riba. Nah, peer-to-peer ini tapi bisa nggak bagus? Ya bisa aja sih, bukan nggak. Cuma dia ada resiko. Resikonya apa? Orang nggak bayar. Makanya kalau misalnya mau memutuskan buat P2P, lihat dulu dia punya syarat dan ketentuannya bagaimana. Kalau misalnya mereka tagih dengan cara yang nggak baik kita, misalnya mereka kirim preman lah atau apa segala macam, saya juga nggak sarankan buat diambil. Ini saran aja sih, tapi ya terserah. Terakhir, yang paling salah satu yang baru populer juga lah belakangan, namanya cryptocurrency. Apa itu cryptocurrency? Cryptocurrency itu adalah satu cara kita ini beli mata uang, tapi mata uangnya itu bukan mata uang negara tertentu. Ini adalah mata uang bikinan orang lain. Jadi, contoh yang paling terkenal itu namanya Bitcoin. Bitcoin itu dia sangat populer. Kalau dulu orang beli Bitcoin ya tahun dia pertama kali keluar, saya lupa tahun berapa. Kalau beli 10.000 aja, sekarang nilainya sudah 180 miliar. Bukan sekarang, waktu paling tingginya itu 180 miliar. Kok bisa begitu? Karena dia itu benar-benar tergantung dari permintaan dan penawaran. Jadi nggak ada batas harga. Yang penting orang mau beli, ya udah kejual aja gitu. Aman nggak? Saya nggak tahu. Saya nggak bisa jawab. Nggak banyak negara, belum semua negara di dunia mengakui Bitcoin. Belum semua. Dan banyak sekali dia yang baru-baru keluar juga, belum terlalu lama. Ada yang namanya Ethereum, ada yang namanya BitAlgo. Banyak lah, saya nggak bisa sebut satu-satu, banyak sekali. Mereka ini semua mau mengekor kesuksesannya Bitcoin. Bitcoin yang paling duluan dan paling sukses sampai sejauh ini. Nah, tetapi apakah ini oke untuk dilakukan? Ya ada sih orang-orang yang berhasil dari sini. Nah, jadi saya cuma mau ingetin lagi nih, ini semua instrumen investasi ini kita perlu pikir baik-baik, mana yang paling cocok yang bisa diterapkan untuk kebutuhan kita. Jangan pernah jadi orang itu mau cepat kaya. Cepat kaya itu adalah jebakan. Cepat kaya itu adalah jebakan. Terus kenapa dong kita mau investasi dong? Karena kita mau supaya ada duit lebih, supaya kita bisa memberkati kerajaan Allah. Alasan kita mau kaya adalah supaya kita bisa memberkati orang, memberkati kerajaan Allah. Itu alasan buat kaya. Kalau kita nggak punya alasan itu, kita cuma mau hidup mewah, serakah, apa segala macam, saya nggak sarankan kita buat jadi kaya. Karena nanti hidupnya bakal hancur. Gitu. Nah, jangan lupa, seperti yang saya udah ngomong, saya udah ingetin berkali-kali, paling penting itu sebelum kita investasi, kita mesti punya
Safety net. Safety net pertama adalah punya pekerjaan atau bisnis. Safety net kedua itu kalau kita sudah mampu, kita sudah punya asuransi. Safety net ketiga, kita sudah punya dana darurat. Kalau ini 3 sudah ada, sudah oke, baru boleh mulai investasi jangka panjang. Kalau enggak, takut ada resiko. Oke, saya rasa saya mau cukupin di sini aja. Kalau ada yang mau dengerin yang terlambat atau siaran-siaran yang kemarin-kemarin, boleh subscribe ke saya punya YouTube atau IG namanya Kelimpahan Alkitabiah. Kelimpahan Alkitabiah. Kalau misalnya ada yang mau tanya-tanya, ada yang mau minta saran, ada yang mau bantuan doa, ada yang mau memberi buat mendukung siaran ini, boleh kontak ke nomor telepon saya ke 0819 3218 4218. Saya cukupin sampai sini aja. Tuhan Yesus berkati. Amin. 4400. Pendaftaran akan ditutup tanggal 15 November 2020. Ayo, berikan yang terbaik kepada Tuhan melalui talentamu. God bless you. Terbaik bagimu.